Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Sigit dan Prof. Tata yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di penyuluhan hukum kali ini. Kita langsung saja, Bu, dari Lapas Sleman. Monggo Pak Sigit untuk menyampaikan materi. Nanti Baik, penyampaian materi dulu Pak Sigit, terus pertanyaan dirapel di belakang saja, nggih. ya. Atau nanti bisa kondisional mengikuti jadwal dari Pak Sigit dan Prof. Tata. Monggo Pak, silahkan. Baik. Sebelumnya selamat pagi Bapak Kalapas Sleman dan segenap jajaran, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, dan juga tentunya kita selalu berdoa mudah-mudahan kita semuanya itu juga diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Ya, kita tahu bahwa saat ini memang situasi harus saling menjaga, oleh karena itu penyuluhan itu menurut saya juga bagian dari silaturahmi, karena sudah sekian tahun saya dengan bersama Prof. Tata itu mengabdi, ya, salah satunya adalah penyuluhan. Nyaman kalau bisa bertatap muka, namun dikarenakan situasi dan keadaan, maka ya harus dilaksanakan seperti ini. Tapi secara pribadi sebetulnya saya lebih enjoy kalau berada di tengah-tengah para peserta penyuluhan, dan sekali lagi kita bisa bersilaturahim. Nah, tanpa mengurangi tujuan dari kegiatan penyuluhan ini, bahwa kami, ya, saya dan Prof. Tata nanti itu akan menyampaikan dulu secara garis besar, ya, gitu kan, ya, tema yang disampaikan yaitu tentang pinjaman online. Nah, saya ini basicnya adalah dari Departemen Hukum Pidana. Nah, oleh karena itu ya saya nanti mengenai fintech atau pinjaman online barangkali secara garis besar saya sampaikan. Terus nanti kita fokusnya adalah berkaitan dengan ya dalam perspektif hukum pidana, atau mungkin juga kira-kira ada aspek pidananya apa tidak, kalau ada itu seperti apa. Baik. Nah, jadi pinjaman online gitu kan, ya. Nah, kalau kita lihat dari istilahnya sudah agak lain dengan yang biasanya, ya. Jadi menurut saya, ya, pinjaman online itu bisa atau terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah pinjaman online itu sebagaimana yang telah dijamin oleh pemerintah, karena memang online itu sebagai bagian yang tidak bisa kita tolak, ya, sesuai dengan perkembangan teknologi. Ya, kalau dulu itu sekolah kuliah dilarang buka HP, sekarang harus buka HP, ya, Tata, ya. Gitu. Ada teman kita kalau ada mahasiswa yang buka HP nanti kena marah, tapi sekarang justru malah kuliahnya adalah harus pegang HP atau mungkin juga buka laptop. Nah, itu. Nah, oleh karena itu ya pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi berkaitan dengan aturan tentang pinjam online sebagaimana yang ada di dalam peraturan jasa keuangan tahun 2016. Nah, disitulah Bapak Ibu semuanya, kita semuanya, apabila ingin melakukan aktivitas hal-hal yang berhubungan dengan pinjam meminjam, itu diatur di situ. Artinya apa? Bahwa jasa keuangan, ya, termasuk dalamnya adalah bank gitu kan, atau mungkin jasa yang lain, ketika akan memberikan utang kepada pihak yang lain, atau dia sebagai seorang kreditor akan memberikan sejumlah pinjaman kepada debitur, itu harus memenuhi aturan-aturan sebagaimana dalam ketentuan OJK. Nah, mungkin nanti Prof. Tata dari basic hukum data akan menjelaskan secara lebih jauh mengenai itu. Nah, yang berikutnya sebenarnya kata online gitu kan, ya, itu kalau kita lihat secara umum, secara luas gitu kan, itu ya artinya menggunakan sarana internet. Nah, selain itu, karena selain yang ada di dalam lembaga jasa keuangan, nah dalam konteks pinjam meminjam uang itu ya ada juga, banyak juga yang ditawarkan oleh masyarakat yang mana mereka menggunakan sarana internet
sebagai sarana komunikasi. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai pinjaman online, ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah pinjaman online yang dijamin oleh negara. Artinya bahwa di situ ada ketentuan yang harus diikuti. Misalnya apa? Kalau bicara mengenai bunga, itu ketetapannya adalah hanya 0,8% setiap bulannya, misalkan begitu. Nah, setiap usaha yang menjual mengenai jasa itu harus terlebih dulu terdaftar dan memenuhi berbagai persyaratan. Kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kerahasiaan dan segala macam, itu ada ketentuannya. Nah, namun di sisi yang lain memang sekali lagi bahwa yang namanya HP, yang namanya laptop, komputer dan yang lain-lain itu adalah merupakan sarana. Nah, karena merupakan sarana, apapun yang ada di situ dapat dipergunakan untuk jaringan komunikasi. Nah, kita tahu bahwa di dalam HP juga melalui tawaran mereka itu juga banyak ditawarkan hal-hal yang berhubungan dengan persoalan pinjam meminjam. Nah, dua hal itu. Nah, oleh karena itu nanti aspek hukumnya pun juga satu dengan yang lainnya adalah berbeda. Nah, itu. Dan tentunya berkaitan dengan persoalan pinjam meminjam itu pada prinsipnya adalah hubungan yang merupakan hubungan keperdataan, ya kan? Kalau pinjam meminjam itu orang butuh, ya kan? Yang satu membutuhkan, yang satu menawarkan, yang satu membeli. Di sini adalah menawarkan sejumlah uang untuk dipinjam, yang satunya lagi ya kan membutuhkan uang untuk meminjam karena apa? Dia butuh sesuatu. Nah, disitulah muncul ketentuan-ketentuan atau kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh mereka. Nah, kesepakatan itu yang sebenarnya menjadi basic hal yang berhubungan dengan persoalan pinjam meminjam. Nah, karena kesepakatan ya nanti Prof. Tata itu akan menjelaskan bagaimana persyaratan sebuah perjanjian semua supaya satu dengan yang lainnya itu bisa sah itu. Baik, nah tadi sudah saya sebutkan ya dalam konteks hal yang penting kalau kita berkaitan dengan persoalan OJK ini ada 9 poin sebenarnya ya kan. Jadi lembaga ini sengaja dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk melindungi siapa? Melindungi konsumen, melindungi masyarakat dengan cara mengatur itu kan, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hubungan hukum antara masyarakat dengan pihak jasa keuangan. Nah ini ada 9 poin. Nanti kalau saya terangkan satu persatu mungkin akan menghabiskan waktu dan nanti silakan saja. Pokoknya intinya adalah tadi itu ada pendaftaran, ada transportasi, ada pelindungan konsumen dan seterusnya. Nah berikutnya adalah apa? Yang terakhir adalah apa? Ada tugas pada masyarakat di sini adalah apa? Yang namanya persoalan lembaga ini memang sebagai bagian dari pemerintah dalam rangka apa? Untuk melindungi kepentingan dari masyarakat dan tentunya juga lembaga-lembaga yang terkait itu berkewajiban untuk memberikan sosialisasi hal-hal yang berhubungan dengan persoalan pinjam meminjam melalui sarana IT ini. Baik, nah itu ya, nah itu tadi sudah saya sampaikan, yaitu dari pinjam meminjam lewat sarana internet itu biasanya dua hal, yaitu apa? Dilakukan oleh jasa lembaga keuangan yang tidak terdaftar di OJK. Nah, pinjam meminjam yang dilakukan oleh oknum-oknum pribadi yang barangkali sering muncul dalam internet kita. Anda kalau pinjaman itu mudah segala macam itu kan ya. Nah, sampai berapa pun sampai dengan 500 juta dengan segala macam lah dengan berbagai pinjaman. Sekarang pun juga sudah ditawarkan. Yang penting itu adalah punya sertifikat. Itu ya Prof. Tata ya. Nah, saya punya sertifikat. Tapi sekarang guyanya apa? Saya punya sertifikat vaksin. Kira-kira laku nggak untuk jaminan? Nah itu guyanya begitu. Nah, karena pasti kalau diukekan itu pasti pertanyaan berikutnya adalah jaminannya adalah jaminan sertifikat. Nah itu sebagai bentuk jaminannya. Nanti bagaimana untuk eksekusi segala macam penyelesaiannya. Tapi biasanya yang dicari adalah jaminan. Nah dan kadang-kadang tidak ada kejelasan mengenai bunga segala macam yang akhirnya itu akan menjadi suatu persoalan. Nah ini, saya akan fokus ke sini ya. Jadi dari berbagai persoalan kan ya. Nah hal yang berhubungan dengan persoalan pinjam meminjam gitu kan ya. Ini akan timbul
beberapa ekses ya kan. Nah, itu beberapa ekses yang muncul, bisa yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum atau tindak tindak pidana dalam pinjam uang secara online atau jaringan online. Nah, itu kan yang pertama apa? Ya, persoalan hukum akan muncul ketika apa? Ada kredit macet gitu kan ya. Nah, atau ada yang kita sebut dengan beban prestasi. Nanti Prof Tata yang jelaskan ya kan. Nah, ini juga nanti akan disampaikan oleh Prof Tata. Kalau konsekuensi kredit macet itu adalah apa? Pengertiannya seperti ini. Nah, ya. Baik. Nah, ini penyelesaiannya ya. Itu ada beberapa hal itu kan ya. Nah, bisa ada penjadwalan melalui panitia usaha lelang dan seterusnya. Nanti Prof Tata sudah temanya akan poin 4 ini ya, karena ahlinya memang beliau seperti ini ya, profesor beliau adalah berhubungan dengan penyelesaian sengketa, ya, terutama melalui arbitrase atau bukan melalui jalur pengadilan. Baik, nah dan seterusnya. Nah itu kalau bicara mengenai persoalan bantu prestasi. Nah sekarang kita lihat ya, yang kedua, nah itu kan ya, berhubungan dengan kenapa dalam konteks pinjam-meminjam itu bisa muncul aspek pidananya itu kan. Karena apa? Di dalam konteks pinjam-meminjam tadi itu kan ada akad ya kan, ada suatu perjanjian. Nah, itu ada suatu hal yang disepakati. Nah, ketika ada kesepakatan melalui online karena itu tidak ketemu langsung gitu kan. Itu biasanya ya keterangan atau informasi yang disampaikan itu ya kadang-kadang tidak jelas atau kurang jelas itu. Nah itu. Jadi apa? Dia bisa saja ketika ada suatu perjanjian, dia mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya itu. Sehingga apa? Di situ muncul gitu kan ya, muncul yang dikatakan penipuan. Misalnya begini, dikatakan ya punya sertifikat gitu kan ya, punya sertifikat misalnya sebagai suatu bentuk jaminan, ya kan ya. Lah yang ditayangkan adalah apa? Fotonya fotokopi gitu kan ya. Nah, kan kadang-kadang tidak jelas. Itu. Nah, yang berikutnya kemungkinan juga ya memang dia punya aslinya gitu kan ya. Tetapi aslinya itu sebetulnya apa? Ya, sesuatu hal yang barangkali apa ya? Misalnya sebetulnya dia sedang ada persoalan berhubungan dengan itu. Nah, itu karena apa? Sedang ada persoalan hukum, sudah dijaminkan orang lain itu kan, tapi masih dibuang dia. Nah, diperlihatkan dia hanya punya waktu sekian. Pokoknya intinya apa? Intinya adalah orang tergerak gitu kan. Ya, eksesnya penipuan seperti itu. Karena apa? Ketika tidak ketemu secara langsung gitu kan ya. Nah, intinya penipuan adalah apa? Orang mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya sesuatu tidak benar sesuai dengan faktanya, tapi sesuatu itu sebagai bagian daya tarik bagi orang lain kan ya. Nah itu oleh karena itu apa kata-kata penipuan di sini ada apa? Ada maksud dengan sengaja gitu kan. Apa tujuannya adalah apa? Supaya orang tertarik untuk memberikan sesuatu. Nah, untuk kepentingan dirinya sendiri orang lain. Nah, atau pokoknya menciptakan daya tarik lah gitu ya. Tentunya adalah apa? Sesuatu itu adalah berhubungan dengan persoalan yang tidak boleh tidak boleh bertentangan dengan hukum. Jadi sesuatu itu hal yang bersifat melawan hukum tadi. Contohnya adalah apa? Sertifikat bukan miliknya dikatakan miliknya, itu kan ya. BPKB itu sudah dijual pada orang lain, tetapi dia punya fotokopinya, diperlihatkan seolah-olah itu sebagai bagian dari aslinya dan seterusnya, itu kan ya. Nah itu, itu yang namanya penipuan. Ancaman cukup berat ya, karena 4 tahun. Nah berikutnya dalam konteks ini ya penipuan tadi, kalau dihubungkan dengan persoalan sertifikat, kan ya. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan tadi, sertifikat yang sudah menjadi hak orang lain, itu kan ya, tapi dikatakan masih menjadi haknya sendiri. Nah, bukan miliknya itu ya. Yang mungkin lebih sederhana begini, punya rekening bank lah gitu kan. Kalau rekening bank itu ketika buku sudah penuh gitu kan ya. Buku sudah penuh itu kan memang disobek, tapi tidak disobek semuanya. Ada bagian-bagian yang masih tertinggal. Nah, itu di copy ini loh kalau nggak percaya gitu kan ya. Nah, ini nggak percaya saya punya tabungan sekian dan pinjaman sekian. Nah, oleh karena itu apa? Itu namanya penipuan. Nah, di sini ada 385 mengatur penipuan-penipuan yang berhubungan dengan persoalan bahwa yang bersangkutan itu mempunyai hak, ya kan? Apakah itu hak tanah atau hak yang lain, kan ya? Untuk kepentingan suatu jaminan. Tapi di sini adalah
kredit verban yang pada umumnya dulu diatur sebagai sebuah gade. Karena kalau gade itu berbeda dengan hipotek ya. Hipotek kan bukti haknya itu dikuasai oleh pemegang hipotek. Tapi kalau gade atau kredit verban itu memang bukti haknya itu tidak dikuasai oleh yang bersangkutan. Apalagi berhubungan dengan fidusia dan segala macam. Karena memang secara fisik itu memang masih dipegang oleh yang bersangkutan. Nah, disinilah sebagai bagian dari penipuan kalau berhubungan dengan pinjam meminjam online tadi, karena memang kelemahan online adalah tidak melihat dari sisi fisiknya. Baik, sangat cepat saja ya. Nah, ini sama, pokoknya ini lanjutannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, berikutnya apa? Potensi berikutnya adalah berhubungan dengan penggelapan ya. Tentu kita semua udah mengerti itu kan ya, karena itu sudah merupakan pasal yang general itu kan ya. Karena apa ya? Kita bicara penggelapan itu adalah apa? Ya, dia menguasai itu kan ya, menguasai suatu barang yang mana ketika dia menguasai itu, nah itu tidak mendasarkan atau tidak bertentangan dengan hukum, tapi setelah dia menguasai itu penguasaannya itu tidak apa ya, penggunaan atas penguasaan itu tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatannya. Misalnya begini, contoh sederhananya begini, mendapatkan titipan motor ya kan. Nah, dititipkan itu kan perbuatan sah itu kan, bukan hukumnya. Nah, tapi ternyata setelah menguasai motor itu digadekan atau mungkin dijual atau ketika diminta oleh yang bersangkutan tidak boleh. Nah, itu kan seolah-olah mengaku sebagai miliknya sendiri. Lah, disinilah ya kan ya potensi tadi itu, potensi terhadap pinjam online itu kan, karena barangkali fisiknya tidak dialihkan, tidak dikuasai gitu kan ya. Nah, dia seolah-olah masih menguasai barang itu padahal sebenarnya barang itu sudah menjadi bagian dari jaminan atau dijaminkan kepada pihak yang lain. Nah, jadi melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya seluruh atau sebagian dari hak itu sudah menjadi bagian dari hak orang lain. Nah itu, sekali lagi kalau bicara mengenai pinjam meminjam ini apa ya, potensi sekali terjadinya suatu tindak pidana yang namanya penggelapan. Ya sekali lagi di dalam berbagai apa ya, berbagai pemeriksaan yang pernah saya dilibatkan di dalamnya, memang konteks pinjam meminjam itu 378, 372 KUHP, penggelapan penipuan itu adalah suatu pasal yang sering dipasang oleh pihak penegak hukum. Nah ini, nah konteks berikutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Itu kenapa pada siapa? Yaitu seseorang yang ya kan melakukan suatu tindakan seperti bagaimana yang saya sebutkan tadi, tapi apa? Tindakan itu berhubungan dengan apa? Kewenangan jabatan yang dimiliki. Ya kan ya. Jadi misalnya tadi kalau dia bekerja dalam sebuah yayasan itu kan, bekerja dalam apapun lah itu, tapi non pemerintah ya. Kalau pemerintah nanti kena korupsi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Korupsi pasal 8 kan, Undang-Undang tentang korupsi ya tahun 99. Baik. Nah, itu. Jadi potensi ini ada. Jadi kalau misalnya pinjam meminjam karena berhubungan dengan jaminan itu kan ya. Nah, pemegang jaminan itu kan atau pokoknya pemegang jaminan bisa kreditur, bisa debitur itu kan melakukan suatu tindakan. Nah, itu kan suatu tindakan seolah-olah itu sebagai bagian dari hak miliknya. Nah, ini cepat saja ya karena memang waktu ya gitu kan ya. Nah, yang berikutnya yang sering terjadi adalah apa? Yang sering muncul itu kan, nah itu mengenai pemerasan dan pengancaman, ya kan? Nah, biasanya kalau dalam pinjam meminjam itu muncul kredit macet gitu kan ya, atau mungkin tidak terbayar, nah itu kan, atau mungkin tidak sesuai dengan kesepakatannya itu kan, tidak mengikuti prosedur hukum, tetapi praktisnya itu menggunakan ya jasa-jasa orang tertentu yang, gitu kan ya, yang diminta untuk melakukan perbuatan ini. Ya, dalam perspektif ya kan hukum ya Anda tahu bahwa di dalam fidusia juga sudah dijelaskan dengan ya bahwa memang yang namanya pihak kreditur berhak untuk melakukan eksekusi, tetapi eksekusi itu harus berdasarkan kata sepakat. Ya kan ya, apabila tidak ada kesepakatan maka apa? Ya tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Itu. Nah, apabila
melakukan eksekusi sendiri, maka ini apa ya? Muncul perbuatan baru yang namanya pemerasan dan pengancaman, pemerasan dan atau pengancaman. Nah, pemerasan itu bisa bersifat fisik, bisa bersifat non fisik. Nah, fisik itu adalah akan mencelakakan, akan membuat celaka gitu kan. Nah, baik itu berupa perbuatan atau ancaman, tapi bisa berupa non fisik. Non fisiknya itu apa? Salah satunya adalah akan melakukan tindakan pencemaran nama baik, gitu kan ya. Nah, itu. Jadi kalau fisik seperti itu, kalau non fisik salah satunya adalah itu. Nah, pasalnya di mana itu kan? Bisa dilihat di dalam pasal 368 ya. Yaitu apa? Yang intinya adalah apa? Ada perbuatan ya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya, artinya apa? Bisa suruhan orang lain. Nah, yang mana perbuatannya adalah melawan hukum, sebabnya apa? Ya, tidak boleh melakukan kekerasan. Kalau memang ada prestasi atau tidak terpenuhi pembayaran, itu adalah ada prosedur hukumnya yang nanti akan dijelaskan oleh Perdata. Nah, jadi di situ adalah apa? Memaksa orang dengan kekerasan atau kekerasan kan? Nah, agar memberikan barang sesuatu. Biasanya yang diminta adalah jaminannya. Nah, dia mengatakan ini 1131 kalau Perdata ya, Prof ya. Jadi segala sesuatu yang menjadi hak miliknya si pihak debitur akan menjadi jaminan. Ya oke, itu benar. Tapi caranya tidak dengan cara mengambil sendiri, tidak dengan cara memaksa agar orang itu menyerahkan atau mengambil sendiri. Kalau mengambil sendiri ya itu. Nah lah nanti kalau tanpa sepengetahuan yang bersangkutan itu nanti itu adalah pencurian. Saya pernah juga diperiksa di Pakem itu kan ya, ada seorang kan, nah dia pinjam elektronik atau segala macam karena dia di rumah sendiri, seorang perempuan. Nah, didodok-dodok dia memang ketakutan, akhirnya apa? Dia lewat belakang, nah perempuannya ketakutan masuk ke dalam. Nah, tetapi yang sangkutan justru mengambil tanpa izin dari pembeli. Saya katakan itu ya diuntungkan dengan pencurian karena mengambil tanpa ada izin, itu kan. Nanti diuntungkan dengan pasal yang namanya ini pemerasan ini. Nah, baik. Nah, jadi itu ekses yang muncul itu kan ya berkaitan dengan pinjam meminjam baik online maupun tidak online gitu kan ya. Nah, itu online itu hanya caranya saja. Kalau tidak online adalah ya secara fisik saja itu kan ya. Nah, itu. Jadi eksesnya yang sering muncul adalah tindakan pemerasan ya kan atau tindakan pengancaman. Itu yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Nah, di situ kalau pencurian itu ancamannya 5 tahun, kalau keberatan bisa 6 tahun, kalau ini malah bisa sampai 9 tahun, apalagi kalau yang bersangkutan sampai dengan ada pembunuhan dan segala macam, nanti tentu ancaman hukumnya lebih berat gitu kan. Nah, di situ unsurnya apa? Ini sudah bisa kita baca gitu kan. Intinya adalah memaksa dengan kekerasan, dengan ancaman atau kekerasan ya, atau ancaman double kekerasan, saya double maaf ya ini ya, ini dihilangkan saja. Kekerasan atau ancaman dengan kekerasan, maaf, kebanyakan satu. Nah, intinya apa? Supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain. Makanya bukan miliknya sendiri kan, supaya membuat utang dan seterusnya, termasuk yang lain-lainnya kan, berhubungan dengan masalah itu. Nah, itu ya yang terakhir itu ya, 369 itu adalah mengancam dengan pencemaran. Kalau enggak boleh tak gitu kan ya, gitu kan ya, dan segala macam gitu kan. Nah, di situ Mas Fahmi dan Bapak semuanya ya, peserta penyuluhan, maaf ini secara cepat saya sampaikan dan barangkali kurang nyaman ya kan, karena memang kita terpisah dengan tempat, tapi insya Allah tersambung dengan sarana IT. Itu Mas, nanti kita sepakat kalau acara ini selesai jam 10.30 ya Mas ya. Nah, itu. Iya, Jadi Pak. ya karena memang kebetulan Prof Tata hari ini saya punya acara jemput cucu Prof. Nah, saya tambahan cucu dari anak saya yang kedua, yang pertama itu hari Selasa kemarin lahiran dan hari ini insya Allah pulang. Nanti saya janjian ya sekitar jam 10 itu nanti mau berangkat ke rumah sakit J. Nah, tapi mundur setengah jam nggak apa-apa. Jadi mohon maaf ya Mas Fahmi ya, nanti jam 10:30 itu kita akhiri. Baik, Oke. itu Mas Fahmi, Pak Tata, dan Bapak semuanya yang sudah saya sampaikan.
Nanti tentu saya menunggu pertanyaan. Silahkan tanya apapun. Kebetulan saya alhamdulillah punya ya mungkin barangkali seandainya bisa memberikan pencerahan terhadap persoalan apapun, tidak hanya mengenai ini. Insya Allah seandainya mampu saya sampaikan, tapi kalau tidak nanti saya tentu akan jawab di lain waktu. Demikian, Mas Matur nuwun. Terima kasih Pak Sigit atas pemaparan materinya. Ini lanjut ke materi kedua dulu dari Prof. Tata. Silakan Prof untuk memaparkan materinya. Baik, Yang share screen saya atau Prof. Tata nggih? saya saja. Enggak, Prof. Oke Prof, silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak semua. Selamat pagi Pak Kalapas atau yang mewakili. Selamat pagi para peserta penyuluhan hukum. Tema materi kita pada pagi hari ini itu adalah pinjaman online. Mas Tetra, suara saya bisa didengar dengan baik? Tetra? Terdengar dengan Baik, baik. Prof. Baik. Baik, saya bagus. Dia akan saya teruskan, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Tema pada pagi hari ini yang diminta oleh PKBH, Pusat Kajian dan Bantuan Hukum itu adalah pinjaman online. Kalau kita ketahui bahwa pinjaman online itu adalah salah satu bentuk dari bisnis online. Jadi hanya salah satu bentuk usaha secara online. Salah satunya itu adalah pinjaman online yang memang sekarang baru marak. Ibu dan Bapak barangkali sering mendapatkan tawaran melalui handphone WA kita masing-masing. Kadang kalau kita menerima tawaran itu ya kadang juga nggak merasa nyaman gitu loh. Karena memang mereka sangat aktif untuk menawarkan jenis usahanya. Bahkan tadi Dr. Sigit Rianto menyampaikan jaminannya adalah sertifikat. Dan di viral di WA itu memang muncul mereka yang menawarkan pinjaman online itu sudah saking senangnya. Karena ketika menawarkan lewat online, lewat WA, ditanggapi oleh si yang ditawarin. Hanya saja di akhir cerita, dia mengatakan bahwa punyanya itu sertifikat vaksin, bukan sertifikat tanah. Dan kemudian si penawar itu kemudian menjadi tidak enak hati, atau mungkin bahkan di sananya marah. Jadi tadi oleh Dr. Sigit Rianto sudah disampaikan pinjaman online itu dari segi hukum pidana. Saya dari segi hukum perdata, khususnya acara perdata. Oleh karena itu kemudian tema yang saya sajikan adalah penyelesaian sengketa bisnis online, dalam hal ini adalah pinjaman. Memang tadi disampaikan oleh Dr. Sigit Rianto, kalau yang berkaitan dengan perdata, itu biasanya sengketa itu akan muncul ketika terjadi apa yang disebut dengan wan prestasi. Dan data menunjukkan bahwa para peminjam sebagian besar tidak mampu membayar cicilan atau lunas utangnya. Nah, mungkin itu didesain oleh si pemberi pinjaman. Itu bisa saja didesain. Sehingga kemudian ketika si yang meminjam atau debitur itu tidak bisa mengembalikan melunasi utangnya, kemudian sertifikat mereka disita, yang dijadikan jaminan. Nah, kalau berkaitan dengan sengketa-sengketa perdata ini
Ibu dan Bapak bisa melihat profil saya. Itu Ibu dan Bapak bisnis online, singkatannya pinjol. Karena sekarang istilah-istilah online itu banyak yang kemudian membuat telinga kita merah. Misalnya ketika kelas online baru diperkenalkan di media massa, di WA muncul ada seorang mahasiswi, Japri dosennya, dan kebetulan istri dosennya juga ikut melihatnya. Dalam isi Japrinya, dia mengatakan, Pak, nanti malam jadi kelon tidak? Nah, ini kan mengagetkan, padahal itu adalah singkatan dari kelas online. Tapi kan waktu itu kan belum begitu bersahabat dengan telinga kita. Itu banyak singkatan-singkatan. Yang jelas bisnis online, diantaranya pinjaman online, ini tentunya karena dampak globalisasi, meningkatnya perdagangan dan investasi. Kalau berkaitan dengan investasi ini tentunya ini kaitannya dengan pinjaman online, menginvestasikan. Artinya di sini kemajuan teknologi itu membuat dunia itu tanpa batas, sangat luas, tanpa batas. Sehingga apapun kegiatan termasuk bisnis itu hanya dapat langsung dilaksanakan di rumah dengan satu tangan. Jadi dengan media teknologi. Artinya kemajuan teknologi ini mendorong transaksi elektronik atau e-commerce. Jadi transaksi online, apalagi sekarang diikuti juga dengan kondisi pandemi. Orang lebih banyak di rumah. Bahkan kalau kita lihat, yang saya merasakan juga, orang rumah, istri ketika belanja di warung pun hanya kemudian menjapri, men-chatting penjual warung, dan kemudian belanjaan itu sampai rumah, dan pembayarannya pun secara elektronik, dengan membayar secara elektronik. Itu di level-level bawah. Apalagi kalau di level yang lebih berdunia, tentunya kita mau beli barang dari luar negeri atau dari Jakarta, dari luar negeri, itu sangat dimudahkan. Demikian juga pinjaman. Kita mau meminjam kemanapun itu tentunya akan sangat memudahkan. Kalau dilihat dari bisnis online, data statistik mengatakan jumlah usaha e-commerce itu hampir mencapai 26,2 juta tahun 2019. Saya melihat sekarang setiap orang, bahkan anak-anak kecil itu sudah mengoperasionalisasikan handphone. Dan mereka bisa kemudian membeli sesuatu melewati handphone itu. Hanya saja memang data belum ditemukan ada anak kecil itu kemudian pinjam duit. Belum ada. Kecuali kalau itu kemudian pinjam kepada teman-temannya, teman-teman sekolahnya. Ada 10 besar atau the top 10. Ada Tokopedia, Shopee Indonesia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Nah, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Siola itu menyediakan menyediakan ODR sebelum menyerahkan pada warung. Ini adalah ODR itu adalah online dispute resolution. Artinya penyelesaian sengketa secara online. Jadi nanti penyelesaian sengketa itu tidak dilakukan secara konvensional, misalnya tadi disampaikan oleh Dr. Sigit, ke pengadilan, kalau perdata mengajukan gugatan ke pengadilan, atau mengajukan permohonan ke lembaga-lembaga di luar pengadilan, yaitu melalui arbitrase dan mediasi. Dan memang sengketa bisnis termasuk pinjaman online itu penyelesaiannya
lebih diarahkan pada penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Di sini di dalam bisnis online tentunya juga pinjaman online ini tentunya potensi terjadinya sengketa. Ada satu potensi, tidak hanya bisnis online, bisnis konvensional pun, pinjaman konvensional pun itu juga potensi sengketa. Misalnya kalau konvensional, perbankan dengan debitor, kreditor bank dengan debitor. Ketika debitor tidak dapat melunasi utangnya atau manifestasi, itu juga potensi sengketa. Apalagi kalau ini dilakukan secara online. Karena memang kalau secara online, para pihak itu tidak bertemu langsung. Sehingga kemudian penyelesaian sengketa melalui online ini atau online dispute resolution ini adalah sebagai salah satu pilihan. Karena orang ketika kemudian ada satu sengketa mengajukan gugatan ke pengadilan atau mengajukan penyelesaian sengketanya ke alternatif penyelesaian sengketa, itu tentunya akan berbeda. Karena kalau penyelesaian sengketa melalui online ini lebih praktis. Makanya kemudian dalam gambaran ini adalah satu penyelesaian sengketa yang dilakukan secara online. Para pihak ini hanya menghadap di komputer atau menghadap di handphonenya masing-masing. Mereka hanya tinggal di rumah, tidak perlu keluar. Dan dalam gambaran ini, Ibu dan Bapak juga melihat ada dua tangan bersalaman. Kalau yang konvensional itu yang pakai jas ini, lengan hitam ini. Kemudian yang online itu nampak bahwa tangan di dalam penyelesaian sengketa itu nampak banyaknya kabel-kabel elektronik di sini. Ini penyelesaian secara online. Pilihan penyelesaian sengketa ini yang berkaitan dengan bisnis online atau pinjaman online itu memang di dalam beberapa peraturan perundang-undangan itu memang sudah diarahkan, dirujukkan kepada penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase. Karena tadi Dr. Sigit menyatakan juga bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Tetapi sekarang pemeriksaan perkara perdata di pengadilan pun itu juga dilakukan secara e-court atau electronic court. Artinya pemeriksaan sengketa melalui pengadilan tetapi berbasis online. Meskipun belum semuanya tahapan-tahapan pemeriksaan sengketa di pengadilan itu dapat dilakukan secara online. Tetapi di sini, di dalam penyelesaian sengketa online, termasuk juga pinjaman online, ini memang di dalam beberapa peraturan perundang-undangan itu disebutkan penyelesaiannya melalui mediasi dan arbitrase secara online atau e-mediation dan e-arbitration. Penyelesaian sengketa ini sekarang sudah mulai digunakan oleh mereka para pebisnis karena mereka ingin penyelesaian sengketanya diselesaikan lebih cepat, sederhana, fleksibel, murah, dan prosesnya yang terekam. Jadi kalau kita melakukan penyelesaian sengketa secara online, kita bisa merekam agenda-agenda yang kita lakukan. Dan itu dapat dijadikan bukti sebagai alat bukti ketika nanti ada persoalan-persoalan di kemudian hari. Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase
Ini karena jumlah pengguna online itu semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Dan kelebihan online dispute resolution itu lebih cepat, sederhana, fleksibel, murah, dan prosesnya bisa terekam. Karena dapat juga diselesaikan melalui penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, tapi yang konvensional. Para pihak hadir di lembaga penyelesaian sengketa tadi, misalnya di forum mediasi dan forum arbitrase. Kemudian penyelesaian sengketa melalui online dispute resolution atau penyelesaian sengketa melalui secara online itu memang ada dasar hukumnya. Nah, di dalam peraturan pengelola nama domain internet Indonesia tentang penyelesaian perselisihan nama domain, itu peraturan PANDI nomor 5 tahun 2018 jelas menyebutkan tentang kebijakan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi ini kalau Ibu dan Bapak melihat, ini gambaran dari forum mediasi. Sangat berbeda dengan forum-forum penyelesaian sengketa di pengadilan. Juga penyelesaian sengketa melalui online dispute resolution ini, penyelesaian sengketa melalui online ini juga melalui BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, di situ disebutkan bahwa di dalam surat keputusan BANI tahun 2020 Mei itu tentang peraturan dan prosedur penyelenggaraan arbitrase secara elektronik. Jadi tidak harus ke kantornya BANI, tidak harus juga ke lembaga mediasi, orang dapat menyelesaikan sengketa itu di rumahnya masing-masing secara online, tetapi kemudian di dalam forum online yang dilakukan oleh BANI maupun dilakukan oleh forum mediasi. Permisi Prof. Tata. Apa? Pemaparan materinya 10 menit lagi, nggih. Ya. Nah, ini dasar hukum peraturan mediasi BANI yang jelas itu ada di dalam Undang-Undang 30 tahun 99, kemudian Undang-Undang nomor 7 2014 tentang perdagangan, pasalnya itu saya sebutkan di situ, prosedur BANI, dan juga Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ini prosedur BANI. Jadi prosedur BANI itu dengan cara permohonan untuk penyelesaian sengketanya pun diajukan ke BANI dan itu dapat dilakukan secara online. Dari pendaftaran oleh pemohon yang dapat dilakukan secara online, pembayaran biaya pendaftaran juga bisa dilakukan secara online, hampir sama dengan pengadilan. Karena di sana ada juga e-billing, pembayaran secara online juga. Kemudian setelah syarat-syarat itu dipenuhi, permohonan pendaftaran itu dipenuhi, maka kemudian akan ditunjuk arbiter. Dan kemudian setelah penunjukan arbiter baru kemudian diselenggarakan pemeriksaan prosedur BANI yang kesemuanya bisa dilakukan secara online di rumah. Itu prosedur BANI. Jadi mereka yang mempunyai persoalan tidak harus datang ke Jakarta atau di beberapa tempat yang menjadi kantong-kantong kantor arbitrase, misalnya Surabaya, Semarang, Medan, dan sebagainya. Ini prosedur skema melalui mediasi.
Nah, mediasi ini adalah mediasi yang terselenggara di pengadilan. Itu dapat juga diajukan melalui gugatan. Nah, gugatan setelah syarat-syarat gugatan dan itu terpenuhi, maka kemudian akan dilakukan persidangan secara online, dan dalam persidangan pertama itu ketua majelis akan menyampaikan kepada para pihak agar penyelesaian yang pertama itu dilakukan melalui mediasi. Dan kemudian mediasi itu sidang akan bergeser ke ruang mediasi, dan kemudian penyelesaian sengketanya dengan cara mediasi. Kalau dengan model teknologi akan sangat mudah, hanya kemudian para pihak itu kemudian dimasukkan ke ruang mediasi di dalam ruang teknologi itu, di dalam ruang Zoom misalnya, itu kemudian akan dipindahkan di ruang mediasi, dan kemudian penyelesaian sengketanya itu akan dilakukan melalui mediasi. Jadi di sini mediasi ini dapat ada dua hal, yaitu mediasi berhasil dan mediasi tidak berhasil. Kalau mediasi berhasil, maka akan dibuatkan kesepakatan perdamaian. Artinya dari sengketa itu kemudian terjadi kesepakatan perdamaian, dan kemudian itu akan mengakhiri sengketa. Tetapi kalau mediasi itu tidak berhasil, maka kemudian akan diteruskan pada pemeriksaan gugatan perdata biasa melalui pengadilan, yang itu juga dapat dilakukan secara online. Cuma antara pengadilan dan mediasi itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Juga dengan arbitrase. Karena baik arbitrase maupun mediasi itu dibatasi waktu penyelesaian sengketanya. Jadi dalam perkara-perkara perdata, dalam sengketa-sengketa perdata, di dalam bisnis online maupun pinjaman online, kalau menurut peraturan perundang-undangan yang ada, memang sudah ditentukan, dipilih, diwajibkan agar mereka itu menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase dan mediasi. Arbitrase dan mediasinya pun mediasi secara online maupun arbitrase secara online. Itu beberapa di antaranya yang barangkali nanti bisa dijadikan bahan sebagai pertanyaan dari para ibu dan bapak semua. Saya cukupkan sekian, terima kasih waktu, dan saya kembalikan kepada Saudara Tetra. Terima kasih Prof. Tata atas pemaparan materinya. Monggo dari Bapak Sleman, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Pertanyaannya bisa tidak hanya seputar materi pinjaman online, nggih. Monggo Ibu. Selamat pagi Pak Sukir, selamat pagi Pak Tata. Oke, sekenjang Mbak. Selamat ya Pak Sukir. Iya, atur nuwun. Ini ada salah satu peserta kita yang akan menghadapi, selamat pada peserta dari kita untuk menghadapi. Mas, saya dibantu ya, agak kurang jelas ya Mbak. Ya, mohon agak dekatkan mic-nya, dekatkan. Selamat siang, Pak sekalian. Nama saya Niko. Kebetulan di sini ada yang mau saya tanyakan. Apabila terjadi manifestasi kepada pokoknya saja kepada saya, terus solusinya bagaimana? Terus andai kata tadi adanya arbitrasi atau adanya persidangan melalui yang tadi disebutkan itu, mohon maaf saya akan menjadi administrasi apa itu. Terus andai kata tidak ketemunya, tidak adanya solusi yang tercapai atau kesepakatan yang tercapai antara penggugat dan tergugat. Nah, yang mau saya
sebagai konsumen atau sebagai yang tergugat itu kira-kira solusinya apa? Kalau misalnya sudah benar-benar tidak bisa katakanlah kembalikan uang yang sudah saya pinjam, lalu risiko yang akan saya dapat di situ apakah dari unsur pidana atau dari unsur perdata? Sekian, terima kasih. Ya, dalam konteks pinjaman online. Oke, baik Pak, mungkin bisa saya bantu rekap pertanyaannya kurang lebih kalau tidak salah, langkah hukum apa yang bisa dilakukan apabila sudah benar-benar tidak mampu membayar pinjaman online. Seperti itu nggih, Bu? Iya, ya seperti itu. Oke, monggo Prof. Tata atau Pak Sigit silakan. Prof. Tata dulu, itu kan yang berhubungan dengan bahan prestasi dulu ketika mentok. Terima kasih. Kalau boleh saya sarankan, kalau misalnya dimungkinkan, yang bertanya itu bisa mendekat di komputernya lapas sehingga suaranya akan clear. Tapi juga agak kerepotan. Tapi yang jelas kalau tidak salah tangkap, ada bahan prestasi dalam pinjaman online. Ada pinjaman bahan prestasi. Tentunya kalau itu ada perjanjian berkaitan dengan pinjaman, ketika ada bahan prestasi, tentunya pihak yang memberi pinjaman itu bisa melakukan tindakan-tindakan hukum. Tetapi sebaiknya kalau menurut saya, ketika terjadi bahan prestasi, silahkan diselesaikan dulu secara musyawarah. Misalnya minta reschedule. Misalnya minta penangguhan atau menjadwalkan ulang pelunasan utangnya. Berikan alasannya, mengapa kemudian si debitur, orang yang pinjam itu menjadi bahan prestasi. Kalau itu bisa dimusyawarahkan dengan baik, tentunya si kreditor atau si yang memberi pinjaman online itu bisa mereschedule-nya. Tetapi memang yang terjadi, yang tadi saya katakan, pinjaman online itu kadang kalau menurut saya itu menjebak. Jadi memang apalagi si debitur, orang yang pinjam duit itu sudah menjaminkan sertifikatnya. Ketika bahan prestasi pasti yang terjadi, si kreditur atau pemilik pinjaman online itu pasti akan mengeksekusi. Mengeksekusi sertifikat tersebut. Tetapi kalau memang itu bahan prestasi, sebenarnya harus ada dilakukan cara-cara penyelesaian sengketa menurut hukum dulu. Jangan kemudian dilakukan eksekusi langsung terhadap sertifikat. Harusnya mengajukan gugatan, harusnya menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui penyelesaian sengketa online tadi atau ODR. Tetapi tadi yang saya katakan, kalau yang berkaitan dengan bisnis online, itu sudah ada rambu ketentuannya agar diselesaikan melalui online dispute resolution atau penyelesaian sengketa melalui online, yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi online maupun arbitrasi online. Itu yang bisa saya sampaikan, Saudara Titra. Terima kasih Pak Prof. Tata. Monggo Pak Sigit jika ada jawaban yang ingin disampaikan. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir, kan? Kalau perdatanya sudah mentok-tok katanya ya, dengan pokoknya itu nggak mampu lah, gitu kan, nggak bisa terselesaikan, itu. Apakah tetap perdata atau pidana, kan begitu pertanyaan terakhir, gitu kan? Nah begini Mas, tadi waktu menyebut namanya kurang jelas, jadi saya mohon maaf tidak sebut nama, mohon maaf, karena memang daripada saya salah. Nah ini. Pertanyaan itu menarik, gitu kan? Apakah terus menjadi perkara pidana, gitu kan ya? Nah itu saya sering dapat guyon, gitu kan? Kalau lapor ke penegak hukum itu, kalau bawahnya data ya tetap perkara perdata ya. Kalau
bahwa dana katanya jadi perkara pidana. Tapi guyon loh, ini tidak dalam rangka untuk hal yang lain. Saya yakin insya Allah penegak hukum kita semakin ke depan semakin baik. Toh kalau namanya ekses itu 1-2 itu wajar karena memang Tuhan sudah mengirimkan makhluk yang namanya setan, yang setan itu diizinkan untuk mengajak teman, gitu kan ya. Nah itu saya kira hanya 1-2. Itu guyonnya Mas ya, gitu kan ya. Nah sekarang saya lihat dari sisi teori, gitu kan ya. Sebenarnya di dalam rangka menghadapi suatu persoalan. Kalau kita bicara mengenai hukum, gitu kan ya, hukum kan mempunyai mempunyai perbedaan lapangan hukum yang mana satu dengan yang lainnya itu berbeda. Meskipun persoalan hukum itu bisa satu yang lainnya itu beririsan kan gitu, satu yang lain terkait. Nah, kalau misalnya begini, perkara adalah perkara perdata. Semuanya hal-hal yang berhubungan dengan persoalan perdata terpenuhi. Jadi misalnya apa? Oh, di situ perikatannya mendasarkan 1320 KUH Perdata. Jadi di situ subjeknya tidak ada persoalan, kata sepakatnya tidak ada persoalan, objek yang dijanjikan itu tidak ada persoalan, gitu kan ya. Terus apalagi ya objeknya gitu, klausulanya juga tidak ada persoalan, tahu-tahu tidak mampu bayar, gitu kan. Itu betul-betul sebagai bagian dari perdata, ya sudahlah selesai, gitu kan ya. Tadi Prof sudah bilang ya langkahnya kalau toh itu adalah penyelesaiannya ya dengan resiko dealing, gitu kan. Mungkin juga dengan perdamaian segala macam, sampai terakhir mengajukan gugatan. Ternyata gugatannya eksekusinya tidak ada masalah, tidak bisa ada penyelesaian, gitu kan ya. Karena apa? Ya memang nggak mampu sekali. Sebabnya apa? Karena kekuasaan Allah, gitu kan, atau suatu hal yang tidak bisa terbuat sebelumnya. Yang dikatakan adanya force majeure, gitu ya Prof ya. Ya sudah selesai lah. Nanti biar urusannya adalah Allah sama yang bersangkutan karena tidak mampu, karena itu murni itu. Nah, masih berhubungan dengan persoalan perdata ya. Oleh karena itu dilihat dulu berkaitan dengan perdata itu kan hubungan hukum kedua belah pihak, nah kan? Kalau memang semuanya mampu berprestasi meskipun di dalamnya ada masalah, tidak masalah. Misalnya apa? Ada salah satu isi perjanjian yang tidak terpenuhi, tapi prestasinya tidak ada persoalan, jangan masalah. Nah, baru ketika ada masalah itu dilihat dulu. Nah, bisa saja nanti 1320 itu sebagian tidak disepakati. Nah, atau mungkin sebagian ada persoalan. Itu. Nah, persoalan apa? Nah, disitulah maka apa? Kalau dulu dikatakan, oh dijanjikan, gitu kan ya, sesuatu hal, gitu kan ya. Nah, sesuatu hal ternyata tidak mampu terpenuhi, sebabnya apa? Memang sejak awal itu sudah ngapusi, gitu kan ya. Nah, itu baru menjadi persoalan pidana. Saya beginilah. Contohnya begini, maaf, contoh aja lah. Seseorang menjanjikan ya mungkin Prof Tata, saya atau semua dosen, itu kan hampir setiap tahun kan mungkin ada teman yang telepon, kira-kira bisa bantu nggak anak saya, kan gitu Prof ya. Nah itu kan ya. Nah umpama saya pertama mengatakan oh bisa dengan cara begini-begini, ya kan? Dia kan percaya dengan omongan saya. Kenapa? Saya sudah sebagai dosen sudah lama gitu segala macam, bisa menghubungkan segala macam itu. Bahkan saya pun belum lama juga dihubungi mengenai itu. Nah itu tergantung saya. Jadi meskipun ada kesepakatan bahwa kalau nanti lolos itu adalah sekian, gitu kan. Nah, kesepakatan itu salah. Kenapa? Saya melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi itu ya, yang namanya hukum pidana terpenuhi seandainya dia itu keterima juga saya melakukan perbuatan pidana, tidak dipenuhi apalagi karena jadi laporan. Nah, jadi disitulah letaknya adalah apa? Ketika perikatan dibuat, ada nggak unsur pidananya? Nah, kalau memang ada ya jadi perkara pidana karena memang tidak terpenuhinya tadi itu prestasi karena sejak awal itu ada persoalan, itu sudah tipu-tipu lah itu. Nah itu, jadi kembali kepada istilah hukumnya itu tempus delicti-nya gitu kan ya. Pada saat perbuatan perjanjian online atau fisik langsung itu enggak ada aspek pidananya. Kalau ada aspek pidananya ketahuan tidak ketahuan itu kan ya. Nah ada laporan tidak ada laporan, terpenuhi apa tidak terpenuhi gitu kan ya. Tetap perbuatan pidana. Contoh tadi itu saya misalkan mengiyakan, saya duduk manis, anaknya udah pintar, tapi bawahnya khawatir gitu kan ya. Padahal anaknya pintar gitu kan. Nah saya aman itu. Tapi pidana nggak pidana, wong saya itu ngapusi. Sebabnya apa? Saya tidak mempunyai kekuasaan, saya tidak mempunyai kemampuan, dan apapun bahwa saya tidak bisa mampu untuk membawa yang bersangkutan itu masuk UGM. Masuk UGM karena apa? Pintar sendiri kan gitu. Sama juga dalam lingkungan kepegawaian. Nah gitu Mas. Jadi berhubungan dengan persoalan perjanjian tadi itu, perdata atau pidana, sama juga misalnya apa? Ternyata menjanjikan sertifikatnya aspal, asli tapi palsu gitu kan ya. Nah, sertifikatnya sudah terikat gade pada orang lain gitu kan ya.
Nah, atau mungkin motor, fidusia. Motor itu belum lunas, tapi dikatakan lunas. Kenapa? Fidusia itu kan hak milik formal kan, mungkin hak milik material kan masih dikuasai yang bersangkutan, didol, digadekke, segala macam itu. Nah, jadi perbuatan yang demikian itu ya sudah merupakan bagian dari apa? Sebagai perbuatan pidana. Jadi tidak bisa perkara perdata menjadi pidana atau sebaliknya itu kan ya. Tapi kalau perkara pidana malah bisa diajukan secara perdataan berkaitan dengan ganti kerugiannya. Tapi kalau perkara itu adalah perdata tidak bisa masuk ke pidana, menjadi pidana hubungan hukum perkara perdata. Kenapa? Pada saat terjadinya perbuatan itu memang di dalamnya mengandung unsur perbuatan pidana. Terlepas ketahuan tidak ketahuan, dilaporkan tidak ketahuan, tapi itu adalah sebagai perbuatan yang mengandung unsur pidana. Gitu, Mas. Jadi seperti itu. Kalau konteksnya tidak bisa sekali lagi perdata menjadi pidana, kan ya. Tapi kalau persoalan pidana nanti bisa mengajukan gugatan melalui peradilan perdata. Kenapa? 1365 itu perbuatan melawan hukum itu aspeknya luas. Tapi kalau pidana, perbuatan itu sudah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu, Mas ya. Nah, sudah, kalau emang sudah selesai nggak mau ya sudah, nanti urusan Allah aja lah. Nanti mungkin barangkali sudah mati ya dikembalikan melalui apa? Melalui pahala-pahala yang telah dimiliki. Kalau ikhlas ya gitu kan, insya Allah nanti yang bersangkutan akan mendapatkan pahala dari Gusti Allah itu kan. Itulah konteksnya dalam hukum yang tadi ditanyakan. Ngaten Mas Fahmi, Mas Citra dari saya, dan maaf tadi Mbak Mas yang tanya ke saya itu jawabannya. Baik, kita atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tambah satu lagi pertanyaan. Ya, monggo Mbak. Bertanya masalah pinjaman ini atau pinjaman online ini. Bila saya melakukan pinjaman online, terus apa yang aset kita punyai, misalnya tanah atau rumah, terus hanya tanah online, berarti kan kita baik barang dan apa yang kita berikan, datang membayar kopi. Pertanyaannya, apabila saya sudah berprestasi dalam kondisi yang seperti ini, dan siapa yang berhak boleh menjadi jaminan secara Mas Fahmi, tolong dibantu ya, saya nggak jelas betul ini. Ternyata nggak tahu. Saya juga nggak jelas. Atau mungkin diketik aja. Ya, Mas Fahmi bisa nggak? Saya juga kurang jelas dalam mendengarnya apa. Cuma begini, Prof, barangkali yang saya tangkap begini. Kalau misalkan saya pinjam online, bukan? Apakah semua aset saya yang saya miliki itu menjadi bagian dari jaminan pinjam online itu atau terbatas kepada yang saya jaminkan? Oh, saya menjaminkan motor. Apakah saya punya rumah juga ikut dijaminkan? Kira-kira begitu, Prof. Oh, iya. Kalau itu pertanyaan ya, Bapak. Ya tentunya yang menjadi jaminan itu hanya yang dijaminkan ketika melakukan peminjaman uang secara online. Kalau barang-barang lain itu tidak dijadikan jaminan, tentunya dia bukan barang jaminan. Hanya saja mungkin terjadi praktek dalam pinjaman online, ada barang-barang yang itu bukan jaminan, karena kemudian utangnya itu sudah menggelembung, bunganya banyak, kemudian pihak kreditur, pihak yang memberikan pinjaman itu melakukan pengambilan barang. Kalau saya melihat kalau sudah seperti itu, ini ada unsur pidananya. Karena memang sebenarnya yang dijaminkan itu hanyalah barang yang pada waktu dia pinjam uang secara online, yang itu dijaminkan. Barang yang lain tentunya tidak. Itu yang perlu saya sampaikan. Pak Saudara Citra.
Terima kasih Prof. Tata jawabannya. Monggo dari Pak Sigit, apakah ada Baik. tambahan Saya jawaban? ingin menambahkan sedikit, Mas. Barangkali begini. Yang jadi persoalan kan ketika bunganya membengkak ya, Prof ya, gitu kan. Bunganya itu menjadi bunga berbunga gitu kan ya. Nah, kalau orang desa itu seperti apa ya, coba dirente lah gitu kan. Oh, kamu utang 100.000. Nah, seminggu ya, manai piro 10%. Nah, kan seminggu nggak dibayar. Karena nggak dibayar nanti pokoknya melu utang meneh ya gitu kan. Jadi seolah-olah modalnya cuma 100.000, nah nanti minggu yang kedua jadi 200. Karena apa? Seolah-olah dipinjamkan lagi gitu. Nah, itu jadi kan bunganya jadi besar itu. Nah, kalau seperti itu gitu kan, ya kembali ke tadi, harus berani menghadapi hukum gitu kan. Karena apa? Nanti melalui lembaga hukum itu akan diselesaikan berdasarkan apa? Nilai-nilai kewajaran gitu loh. Nah, itu mungkin di sini perlu saya sampaikan bahwa perjanjian itu bebas ya Prof ya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan 3 hal. Yang pertama apa? Tidak boleh bertentangan dengan hukum. Yang kedua tidak boleh dengan bertentangan dengan kesusilaan. Yang ketiga apa? Tidak boleh dengan bertentangan dengan tertiban umum. Nah, jadi tidak boleh membuat perjanjian saenake dhewe gitu loh. Nah, jadi nanti misalkan begini, oh standar umum oleh OJK misalnya gitu kan disebutkan 0,8% 1 bulan. Nah, ini dalam rangka mengadili, hakim itu akan mendasarkan apa? Ketentuan yang kelayaan, kepatutan yang Prof ya. Jadi tidak bisa perjanjian itu otomatis meskipun datangane mengikat. Kenapa? Di situ ya perjanjian itu bebas tapi tidak boleh bertentangan dengan isi normanya itu kan. Apalagi sampai dengan datang tadi itu apa sekelompok orang dengan memaksa ya itu nanti Prof Tata bilang itu muncul hukum sendiri. Karena apa? Kita tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh melakukan yang namanya generating ya Prof ya. Jadi ada ketentuan hukum, negara hukum, segala persoalan itu harus dihadapi dengan menggunakan norma hukumnya, tidak boleh main hakim sendiri. Jadi kalau main hakim sendiri nanti muncul perbuatan atas perbuatan main hakim sendiri. Asal muanya adalah hutang piutang, itu jadi perbuatan pidana nanti. Karena apa? Menganiaya, memukul, merampas, dan segala macam. Itu barangkali tambahan yang dapat saya sampaikan, Mas Fahmi. Saya tambahkan, jadi sekali lagi Bapak yang nanya tadi, tentunya jaminan itu hanya terkait barang yang dijaminkan pada waktu dia meminjam uang. Tetapi ini juga bisa terjadi loh. Misalnya pinjamnya uang 100.000, tetapi nilai jaminannya itu 1 juta. Artinya kalau misalnya ada selisih antara utang, baik itu pokok maupun bunganya, dengan nilai jaminannya, tentunya pihak yang memberikan jaminan itu bisa minta selisih. Tidak kemudian jaminan itu menjadi milik si kreditur semua, si pinjol semua. Tetapi kalau itu ada selisih, tentunya itu adalah hak bagi si pemberi pinjaman untuk mendapatkan selisih nilai dari jaminan itu. Hanya saja kalau kemudian kalau itu melebihi dari nilai jaminan, karena yang ditanyakan tadi gambarannya utangnya kemudian membengkak, bunga berbunga, kemudian utangnya itu melebihi dari nilai jaminan. Itu tentunya nggak bisa seperti itu tadi yang disampaikan Dr. Sigit. Ada ketentuan umum, ada bahwa menurut OJK tadi disampaikan bahwa bunga utang itu hanya sekian. Si pinjol memberikan bunga utang itu lebih besar dari itu. Artinya kemudian Ibu dan Bapak bisa ini mempersoalkan ke hukum dan nanti putusannya akan merujuk pada ketentuan umum yang berlaku di OJK bahwa bunga yang diberikan oleh si pinjol itu tidak layak, itu tidak patut, sehingga kemudian akan diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang saya tambahkan. Siap. Baik, terima kasih Prof. Tata. Dari pihak Lapas, apakah sudah cukup?
Ya. Mudah-mudahan Mbak ya, teman-teman yang akan datang sudah bisa Mbak langsung, wah ini tidak nyaman ya. Saya udah beberapa kali kok di lapas itu Sleman tuh, tapi modalnya langsung, wah ini kok pakai daring ya seperti ini, gerak-gerak. Sering-sering ada anunya, robotnya ya Mbak ya. Oke, ini Bapak Oke, sebenarnya monggo, nggih. kita sudah membuka diri untuk secara online. Kemarin kita tawarkan ke desa, katanya kalau ibu ini masih dari gitu ya. Kita sudah siap offline Bapak, seandainya Bapak besok tidak di sini, kita sangat senang sekali. Oh, oke. Monggo PKB aja yang ngurus, Mbak. PKB yang ngurus. Kalau memang sudah, saya sifatnya sebagai pelaku. Saya dipidana itu di departemen, kalau nggak ada yang lain, saya udah biasanya udah sejak lama. Ya, tapi Prof, kalau departemen nggak ada yang jalan, ya Bismillah. Ya, yang tua kan tadi. Saya sama Prof Tata sudah biasa dari Banjar punya Prof ya. Selanjutnya mungkin Bapak-bapak dari PKB GR kalau tidak langsung ke sini Bapak. Oke, monggo nanti PKBA yang ngurus lah. Saya sipnya Bismillah nggak apa-apa. Oke, silakan dengan daring. Monggo, monggo. Oke, monggo dilanjut Pak Fahmi. Oke, terima kasih Pak Sigit dan Prof Tata sudah menyampaikan materi serta memberikan jawaban buat warga binaan Lapas Sleman. Mas Tetra foto dulu untuk dokumen. Oh iya. Ya, silakan. Oke, monggo Mbak di laporan ya Prof ya. Laporan. Saya ini dulu ya, saya dokumentasi dulu. Ya, monggo ya, nanti saya kirimi aja. 1, 2, 3. Oke, sampun Pak. Ya. Karena kita sudah di penghujung acara dan sudah menyampaikan materi serta tanya jawab, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dari Lapas Sleman, dari Prof Tata dan dari Pak Sigit. Untuk itu semoga untuk acara penyuluhan hukum kedepannya bisa diselenggarakan kembali, baik itu Amin. daring maupun luring, dan Amin. semoga nanti tidak ada kendala. Oke, Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari konten nggih, Bapak Tata, Ibu dan semuanya. Konten. Ada salah mohon maaf. Ya. Konten. Saya live nggih, mau jemput cucu. Nggih, konten. Nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih, jemput cucu dari